Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana dengan NIM 66612401844. Di sini saya akan menjelaskan visi, misi, sasaran, dan tujuan, faktor eksternal dan internal Untirta. Yang pertama itu ada visi. Visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart and Green atau HITS and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Selanjutnya ada misi yang terdiri dari 3. Yang pertama itu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Yang artinya fokus pada meningkatkan mutu pendidikan agar lulusan kompeten, berkarakter, dan siap berdaya saing global melalui kurikulum relevan, magang, dan sertifikasi. Selanjutnya, misi yang kedua itu meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman, yaitu menekankan riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif, relevan dengan kebutuhan nyata, serta berdampak bagi kemajuan ilmu dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, misi yang ketiga yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health, Integrated, Smart and Green atau HITS Green University, yang artinya membangun tata kelola perguruan tinggi yang efisien, berbasis teknologi, berwawasan lingkungan, dan terintegrasi melalui konsep HITS and Green University. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu untuk mewujudkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing melalui pendidikan bermutu dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, menghasilkan penelitian dan pengabdian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola universitas yang efektif, berintegritas, dan berwawasan lingkungan melalui sistem manajemen modern dan berkelanjutan. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama itu menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing dengan meningkatkan mutu pembelajaran dan kurikulum berbasis kebutuhan industri yang terukur dan terrealisasi hingga 2027. Yang kedua itu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian serta pengabdian yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan hingga 2029. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga itu mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif, berintegritas, digital, dan berwawasan lingkungan serta konsisten dan terukur menuju HITS and Green University pada 2029. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal makro. Yang pertama itu ada politik. Kebijakan pemerintah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau BMKM membuka peluang bagi Untirta untuk memperkuat relevansi pendidikan tinggi. Dukungan politik terhadap inovasi dan otonomi kampus terus meningkat sehingga Untirta perlu menyesuaikan kebijakan akademik dan tata kelola agar sejalan dengan arah pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi. Selanjutnya itu ada ekonomi, yaitu stabilitas ekonomi nasional yang berfokus pada transformasi digital dan ekonomi hijau, menciptakan peluang bagi pengembangan program studi yang relevan. Kebutuhan tenaga kerja adaptif dan kreatif terus meningkat, sehingga Untirta perlu memperkuat kompetensi lulusan dalam bidang teknologi, kewirausahaan, dan keberlanjutan ekonomi. Selanjutnya ada sosial, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas semakin tinggi. Perubahan gaya belajar generasi muda yang lebih digital menuntut universitas untuk menyediakan pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Nah, Untirta harus menyesuaikan pendekatan pembelajaran agar sesuai dengan karakter mahasiswa pada masa kini. Selanjutnya itu ada teknologi, yaitu kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan memberikan dampak besar pada pengelolaan dan pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, Untirta perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung transformasi menuju Smart and Green University serta meningkatkan efisiensi pelayanan akademik. Baik, yang selanjutnya ada faktor eksternal mikro. Yang pertama itu ada rintangan untuk masuk. Persaingan di dunia perguruan tinggi meningkat dengan munculnya universitas baru di wilayah Banten dan sekitarnya. Untirta perlu memperkuat keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu pendidikan, promosi digital, dan layanan akademik yang unggul agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu ada organisasi pesaing. Perguruan tinggi lain mulai memperluas kerjasama internasional dan meningkatkan akreditasi. Nah, Untirta harus memperkuat jejaring riset dan kolaborasi global untuk mempertahankan daya saing dan reputasi akademik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, ada kekuatan pemasok, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, terutama dosen yang berkualitas, masih menjadi tantangan. Nah, Untirta perlu memperkuat kerjasama dengan mitra industri dan lembaga pendidikan lain dalam meningkatkan kompetisi dosen dan pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran. Lalu yang keempat, ada kekuatan pembeli atau penggunaan layanan. Mahasiswa dan masyarakat semakin menuntut layanan akademik yang cepat, transparan, dan juga berbasis teknologi. Nah, Untirta perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna melalui digitalisasi sistem dan peningkatan kualitas interaksi akademik. Lalu yang kelima, itu ada ancaman dari substitusi, munculnya platform pembelajaran online dan sertifikasi profesional menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Untirta harus berinovasi dengan menyediakan pembelajaran yang fleksibel, kompetensi praktis, serta sertifikasi keahlian agar tetap relevan dan diminati. Yang selanjutnya itu ada faktor internal. Yang pertama itu ada atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Untirta terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan yang memiliki kompetensi baik. Namun, masih perlu pemerataan kualitas antar fakultas. Kualifikasi akademik dosen terus meningkat dengan program studi lanjut dan pelatihan. Tetapi, beban kerja serta kebutuhan penguasaan teknologi pembelajaran masih menjadi tantangan. Nah, penguatan kapasitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan layanan akademik.
Nah, selanjutnya itu ada money atau sumber dana. Sebagai perguruan tinggi negeri, Untirta memperoleh dana dari APBN, kerjasama, dan sumber pendanaan lain seperti layanan pendidikan dan penelitian. Meskipun dukungan pemerintah cukup stabil, kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur, penelitian, dan digitalisasi masih tinggi. Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dan inovasi bisnis kampus menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan finansial. Lalu yang ketiga ada mesin, yaitu teknologi dalam organisasi. Nah, Untirta telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti Siakam, Spada, dan sistem keuangan berbasis daring. Namun, integrasi antar sistem masih perlu diperkuat agar lebih efisien dan user-friendly. Pengembangan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan konsep Health Integrated Smart and Green atau HITS and Green University. Yang selanjutnya itu ada metode atau SOP. Prosedur operasional standar atau SOP di Untirta sudah diterapkan di berbagai bidang, terutama dalam administrasi akademik, keuangan, dan pelayanan mahasiswa. Namun, pelaksanaan di lapangan kadang belum seragam dan perlu penyempurnaan agar lebih cepat dan adaptif terhadap perkembangan digital. Penguatan tata kelola berbasis good university governance diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan. Lalu yang kelima itu ada market atau teknik sosialisasi dan pemasaran. Untirta terus meningkatkan strategis promosi dan sosialisasi melalui media sosial, laman resmi, serta kerjasama dengan sekolah dan pemerintah daerah. Citra sebagai perguruan tinggi negeri unggulan di Banten menjadi keunggulan tersendiri, namun strategi branding perlu diperluas secara nasional untuk menarik calon mahasiswa berkualitas dan mitra kolaboratif. Lalu yang terakhir itu ada material, sarana, dan bahan pendukung layanan. Untirta memiliki fasilitas kampus yang terus berkembang seperti laboratorium, ruang kelas digital, perpustakaan, dan area hijau. Meskipun sarana sudah memadai, beberapa fasilitas pendukung pembelajaran dan penelitian masih perlu modernisasi agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan berbasis teknologi dan riset. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.